Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom dan kita akan kembali melanjutkan diskusi kita dengan Mas Hadi dan juga Prof. Siti Zuhro. Mas Hadi, ada yang menarik dan berbeda. Ketika di Jawa Tengah tadi itu basis PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo jauh sekali mengungguli Sudirman Said. Namun berbeda halnya dengan di Sulawesi Selatan, yang mana di sana kita ketahui merupakan basis Partai Golkar ya, Prof. Betul. Tapi malah suara Nurdin Halid di hasil survei Indobarometer ini malah berada di peringkat 3, jauh di bawah Ihsan Yassin Limpo dan Andi Muzakar, dan juga yang mengungguli M. Nurdin Abdullah dan juga Andi Sudirman Sulaiman. Seperti apa penjelasannya? Pertama terkait dengan ideologis partainya. Parti ID-nya. Jadi parti ID-nya PDI Perjuangan di Jawa Tengah itu tidak bisa disamakan parti ID partai manapun di Indonesia. Jadi partai di luar di Jawa Tengah itu tidak ada yang se-ekstrim di Jawa Tengah loyalitas terhadap partainya. Termasuk salah satu di Sulawesi Selatan. Walaupun di sana basis Golkar di sana parti ID-nya juga tidak terlalu tinggi. Jadi itu alasan yang pertama dari sisi partai. Nah, kemudian yang kedua, masyarakat memilih itu lebih kepada figur. Jadi alasan yang pertama itu kinerja bagus, dia lihat kinerja. Nah, ini menarik sebenarnya kalau dilihat kinerja, karena salah satu kontestan calon ini ada yang merupakan keluarga dari incumbent hari ini. Yang incumbent hari ini tingkat kepuasan boleh dikatakan tinggi, di angka 70%. Seharusnya kepuasan Yassin Limpo itu yang 70% itu bisa menular kepada keluarganya. Itu Ihsan Yassin Limpo. Seharusnya ke sana. Kemudian juga bisa ke Agus Aripin Umang sebagai wakil gubernur yang incumbent hari ini. Nah, ternyata di hasil survei kita bisa lihat yang puas dengan kinerja Syahrul Yassin Limpo, pemilihnya paling banyak lari memilih ke Nurdin Abdullah. Begitu juga Agus Aripin Umang juga lebih banyak ke Nurdin Abdullah. Nah, dari situ kita bisa mengatakan bahwa Ihsan Yassin Limpo dan Agus Aripin Umang itu gagal dalam melakukan kapitalisasi dukungan kepuasan publik terhadap Syahrul Yassin Limpo. Nah, kemudian kita kembali ke posisi yang nomor 3 tadi, ada Pak Nurdin Halid yang didukung oleh Golkar. Selain Golkarnya tidak ideologis, kemudian yang selanjutnya masyarakat lebih melihat figur tadi. Jadi dari sisi figur ini agak kalah Nurdin Halid dibandingkan dengan Ihsan Yassin Limpo dan Nurdin Abdullah. Nah, di sana alasan mereka memilih kan alasan kinerja, kemudian alasan pengalaman. Jadi masyarakat melihat pengalaman. Kalau Ihsan Yassin Limpo dia pernah jadi bupati, kemudian Nurdin Abdullah dia sebagai bupati. Jadi di situ agak sedikit kalah Nurdin Halid di sana karena dari sisi pengalaman memimpin daerah dia belum. Tetapi untuk level nasional nggak ada yang nggak kenal dengan Nurdin Halid. Nah, kemudian untuk yang alasan selanjutnya ada dapat mengayomi. Nah, dapat mengayomi ini kan larinya ke Nurdin Abdullah. Dan yang terakhir itu satu daerah. Nah, yang satu daerah ini yang saya katakan alasan yang sedikit sosiologis. Ini lebih ke dua calon, yaitu ke terbelah ke Nurdin Halid dengan ke Ihsan Yassin Limpo. Dan itu wajar karena Ihsan Yassin Limpo ini kan bupati sudah turun-temurun dari keluarga Yassin Limpo di Goa, itu mereka sangat menguasai sekali. Dan apabila kita lihat munculnya alasan memilih satu daerah, itu saya kira alasannya muncul dari sana. Kemudian Nurdin Halid itu kan berdasarkan dari Bone. Bone ini kan pemilih ketiga terbesar di Sulawesi Selatan. Nah, justru yang akan menjadi pertarungan nanti itu daerah Makassar. Kota Makassar yang hari ini tidak ada satupun calon dari Kota Makassar. Dan misalkan mereka dari luar, kayak Nurdin Abdullah kan dari Bantaeng. Kemudian di daerah yang atas yang daerah Luwu, itu kan mereka terbelah. Karena yang menarik juga ini Pak Nurdin Halid dengan Pak Yassin Limpo mengambil pasangan yang dari sisi kultur daerahnya sama dari Luwu, yaitu yang masih dari keluarga Kahar Muzakar. Jadi kedua-duanya ini segmennya sama. Jadi ini yang buat suaranya juga terbelah. Jadi daerah Luwu itu bagi dua. Itu Luwu Utara dan Luwu Timur. Lalu Prof. Siti Zuhro melihat hasil survei Indobarometer sekaligus closing statement kita. Iya. Menurut saya survei kalau dilakukan secara serius ya dan trusted, menurut saya bisa jadi rujukan. Mudah-mudahan ini betul-betul melihat gitu ya tren gitu ya, siapa yang akan melaju gitu di pilkada serentak, khususnya di daerah-daerah besar ya, daerah-daerah yang dianggap menjadi ini ya kota-kota besar ya, provinsi besar gitu. Tren tadi itu yang dibaca oleh survei. Jadi tidak ada semacam jaminan bahwa tren tadi itu
akan berakhir seperti itu. Tidak ada jaminan. Dalam politik seperti itu. Saya mendasarkan pada satu asumsi-asumsi, kesimpulan-kesimpulan yang terlalu cepat dilakukan gitu ya terhadap sosok yang katanya luar biasa, sing ada lawan dan sebagainya, ternyata keok gitu ya. Dia lupa bahwa politik itu tempo-tempo kadang-kadang gitu ya, kadang-kala tidak bisa disimpulkan secara dini. Karena perkembangannya sangat pesat. Oleh karena itu menurut saya semua calon baik yang ada di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Sumatera Utara, Sulawesi Selatan yang melihat acara ini menurut saya pasangan-pasangan calon masih punya kesempatan, peluang itu untuk menghadirkan katakan mulai meremas gitu, menyarikan programnya tadi itu, sehingga mungkin ini kesempatan terakhir ya melalui mereka kan sudah melalui debat yang kedua ya, yang terakhir gitu, itu bisa disampaikan semaksimal mungkin bagaimana meyakinkan pemilih agar pemilih juga memiliki opsi-opsi gitu ya, mulai cerdas memperhitungkan. Ternyata calon ini sangat meyakinkan, akhirnya seperti itu. Tapi tidak akan lalu melakukan katakan gitu ya satu lompatan yang signifikan. Seperti yang Anies mungkin tak terhitung lah dibandingkan AHY yang kelihatannya orang zaman now dan sebagainya, ternyata kan keok ya di putaran pertama. Lah itu lakukan di daerah-daerah lain yang tidak bisa itu menjadi bisa. Apalagi kalau calonnya mumpuni kan gitu. Lah itu yang menurut saya inilah kontestasi, kompetisi dalam pilkada yang sungguh-sungguh mengkompetisikan kualifikasi dari calon-calon itu. Lah ini yang harus dimaknai oleh pasangan-pasangan calon supaya pilkada kita itu betul-betul pilkada berkualitas. Jadi bukan pilkada sekedar nanti kita gigit jari atau kita menyesal, kita kecewa, lalu menggerutu dan sebagainya. Yang muncul adalah orang-orang yang tidak, katakan penguasa yang tidak kita harapkan. Nah, mumpung belum selesai seperti ini, belum final, pemilih harus diyakinkan kembali. Ini saya nggak tahu, mungkin sudah hari terakhir ya. Tanggal 24 udah nggak boleh ngapa-ngapain lagi. Ini kan tanggal baru berapa tanggal ini? 21 ya hari ini. 21. Berarti 3 hari lagi ya. Lah, mumpung masih ada 3 hari lagi, itu kan 3 hari 24 jam kali 3. Panjang masih ya. Jadi menurut saya ada hitungan 24 kali 3 berapa jam itu ya. Memang tidak sampai 100 jam gitu ya. Tapi kalau itu dilakukan secara maksimal dan serius ya kepada masyarakat, tidak tertutup kemungkinan jangankan 24 jam kali 3 kali ya, kali 3 hari gitu ya. Tinggal 2 jam atau mungkin 10 jam saja bisa mengubah perilaku pemilih menurut saya. Nah, itu lakukan maksimal. Baik, Prof. Siti Zuhro. Ini sekaligus posisi statement juga buat Mas Hadi. Tadi Prof. Siti juga mengatakan bahwa hasil survei ini merupakan sifatnya dinamis ya, seperti politik. Bisa saja berubah nanti pada saat hari H ataupun pencoblosan. Gimana Mas Hadi? Iya, makanya dalam hasil kita selalu buat 5 skenario, ada yang 2 skenario, ada 3 skenario. Jadi memang kita tidak bisa simpulkan secara pasti bahwa angkanya sekian. Karena nanti kan ada proses kenaikan, kemudian penurunan. Karena sangat dinamis sekali dengan dukungannya dalam politik. Selagi itu masih dalam margin of error, kemudian posisinya dekat, misalkan itu kan peluang untuk dikejar. Sedangkan undecided-nya masih besar, misalkan itu bisa saja berubah posisinya. Dan kembali lagi bagaimana di sisa waktu yang ada, ini para kontestan ini bisa memaksimalkan ruang sosialisasinya semaksimal mungkin. Kecuali di Jawa Tengah tadi, kalau di Jawa Tengah memang agak susah untuk membalikkan keadaan dengan waktu yang sangat singkat. Kecuali ada isu yang ada sesuatu yang yang sangat krusial yang bisa yang nyambung ya, yang connect dengan kebutuhan masyarakat. Apakah perubahan nanti bisa signifikan jauh gitu? Tergantung apa yang muncul sebenarnya. Misalkan kita kembali ke DKI, misal DKI itu tingkat kepuasan publik dengan Ahok itu cukup tinggi, kemudian muncul kasus Al-Maidah, kemudian orang yang puas dengan kinerja Ahok, kemudian banyak kita tanya, kita cek misalkan tersinggung atau tidak. 60% mereka itu tersinggung, maka oleh karena itu proses akhirnya suaranya bisa berbalik. Gitu. Berarti tergantung nanti akan ada hal apa ya menjelang hari pencoblosan. Misalnya ada isu barukah yang menyambar si calon ataupun pasangan calon ini tersebut. Baik, terima kasih banyak Mas Hadi Suprapto Rusli selaku peneliti Lembaga Survei Indobarometer yang telah hadir di studio 2 Jak TV. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Prof. Siti Zuhro selaku pakar ilmu politik LIPI, dan
Pastinya di topik kita kali ini mengukur elektabilitas pilkada bukan merupakan suatu rujukan pasti karena hasil survei dapat berubah tergantung situasi pada saat menjelang ataupun pada saat hari pencoblosan pada pilkada serentak nanti. Saya Wahyu Dirtang pamit undur diri, kami kembalikan ke Studio 1 bersama Ruth Maria Tiara dan juga Reva Fardani. Iya, terima kasih rekan Wahyudi. Tadi dia dialog mengenai elektabilitas dari para calon kepala daerah, Tiara ya. Iya, betul sekali. Dan pemirsa, kami juga masih memiliki beragam informasi lainnya. Jadi tetaplah bersama kami di Newsroom Jak TV.